Demikian laporan kas keuangan infak untuk Rabu dan sisa kemarin. Mengingat waktu sudah semakin malam, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Syarif Anwar Sanima, Pak Alaihi Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib serta adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah sore tadi kita telah kedatangan tamu dalam rangka pengislaman Mas Ariel. Coba Mas Ariel berdiri, Mas Ariel berdiri aja di tempat di situ. Nah ini dia pindah dari Kristen Katolik kepada ajaran agama Islam. Kita doakan mudah-mudahan Allah selalu melindunginya, Allah memberikan petunjuk dalam proses pengislamannya sampai nanti di hari akhirat nanti insyaallah. Bapak dan Ibu, memasuki kajian ulumul Quran yang ke-10, yaitu ilmu Israiliyat. Nah, kemarin di grup ada yang tanya apakah ilmu Israiliyat itu, kemudian Ustaz Muhajir mengatakan tunggu tanggal mainnya ya. Memang betul ya, tunggu tanggal mainnya gitu ya. Nah, kata Israiliyat, jadi kalau dibaca dalam bahasa Arabnya itu Israiliyat, Israiliyatu, gitu ya. Itu bentuk jamak dari kata Israiliyah. Nah, Israiliyah nisbah dari kata Israel. Mungkin ya negara Israel itu termasuk gitu ya. Dan itu dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa di mana kaumnya Nabi Musa. Itu bahasa Ibrani yang artinya adalah hamba Tuhan. Jadi Israel itu artinya hamba Tuhan menurut bahasa Ibrani. Secara sejarah Israel berkaitan erat dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dalam bahasa yang lain, Israel itu nama lakop panggilan dari Nabiullah Yakub. Jadi Nabiullah Yakub itu punya nama panggilannya adalah Israel. Kemudian keturunan beliau yang berjumlah 12, jadi Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, terus Nabi sampai ke 12, maka lahirlah Nabi Musa. Nah, sehingga kalau Bapak dan Ibu membaca Al-Quran, ada istilah ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, itu merujuk kepada kaumnya Nabi Musa. Nah, karena Nabi Musa itu termasuk keturunan dari Nabiullah Yakub yang ke-12. Nah itu ya, Nabi Yakub itu punya anak yaitu Nabi Yusuf. Demikian terus sampai ke-12 itu Nabi Musa. Kemudian Israel adalah garis keturunan bangsa. Jadi kalau jenengan membaca kata Israel itu adalah garis keturunan.
Sedangkan Yahudi merujuk kepada pola pikir. Jadi Yahudi itu pola pikir yang di dalamnya termasuk agama dan dogma. Dogma itu tekanan-tekanan di dalam kita. Kalau dalam bahasa kita namanya al-aqidah, itu namanya dogma-dogma. Kemudian selanjutnya Israiliyat. Nah, ini apa sih Israiliyat? Kalau Israil itu tadi itu. Kalau Israiliyat itu apa? Yang kajian kita malam ini, ilmu yang mengkaji tentang Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta selain dari keduanya sebagai ahli kitab. Jadi itu Bapak dan Ibu yang masuk dalam pemaknaan Al-Quran dan hadis, yang masuk dalam pentafsiran Al-Quran dan penjelasan hadis, syarhul hadis. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, kalau kita tidak berhati-hati, itu Al-Quran, penafsiran Al-Quran dan syarhul hadis, penjelasan hadis itu kadang tanpa disadari itu pemahaman Israiliyat itu ada. Pemahaman Israiliyat itu ada. Contoh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Bapak dan Ibu ya. Wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu hadis Rasulullah tentang doa, yang mana itu tambahan doa setiap kita mau salam. Setelah tahiyat akhir itu mau salam, kita disunnahkan untuk al-mu'awwidzat, meminta perlindungan kepada 4 hal. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, memohon perlindungan dari azab jahannam. Kemudian wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamati, dan dari kejelekan fitnah orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah meninggal. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah ad-dajjal. Nah, kadang-kadang umat Islam itu yang melok-melok aliran Israiliyat itu ya, dajjal itu. Dajjal itu moto siji gitu ya. Itu kan aliran Israiliyat itu Bapak dan Ibu. Jadi tanpa disadari ada dogma-dogma, pemahaman yang melekat dalam otak manusia bahwa Dajjal itu nanti ada manusia yang lahir dengan mata satu. Luar biasa tuh itu. Jadi tidak dikembalikan pada hadis Rasul yang sebenarnya bagaimana sih? Itu kadang demikian. Itulah Bapak dan Ibu, perlu kita kaji Israiliyat. Kenapa dalam Al-Quran perlu kita mengkaji Israiliyat? Karena tanpa disadari masuk dalam otak manusia kita sebagai umat Islam itu pemahaman-pemahaman ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani dalam otak kita. Termasuk Israiliyat di Indonesia itu kan sejarah sunan-sunan itu. Mana ada masjid itu 9 sunan kumpul jadi satuan itu ya. Itu sejarah Israiliyat sebetulnya, tapi versi Indonesia. Dan itu melekat dalam otak kita, Masjid Demak itu 9 wali kumpul jadi satu. Padahal sejarahnya jangan baca, Sunan Ampel meninggal tahun sekian, Sunan Giri lahir tahun sekian. Nggak ketemu Bapak Ibu. Inilah barangkali Israiliyat versi Indonesia kan gitu. Nah, ini harus kita cerahkan agar kita tidak keliru memahami wali-wali yang bagus itu. Dan rata-rata wali-wali yang bagus itu mistik semuanya. Dikembangkan dalam pola pemikiran otak Islam itu mistik. Wali ini bisa ngadani emas, satu wali bisa jogo kali gitu ya, dan sebagainya. Padahal Sunan Ampel itu ahli, kalau nggak salah, fikih. Sunan Ampel itu ahli fikih, luar biasa Bapak dan Ibu. Kemudian Sunan Giri itu kalau nggak salah ahli akidah,
keyakinan kuat sekali. Jadi luar biasa pleset-plesetannya. Ternyata di balik itu semuanya penentu sejarah wali-wali itu penulisnya bukan muslim. Rata-rata orang Hindu, Buddha diplesetkan kepada mistikisme. Kita yang tidak tahu, kita bangga, wah wali bisa pohon jadi emas gitu ya, sampai melekat dalam otak saya loh, bukan otak jenengan. Dulu saya mau mempelajari wali, kapan saya bisa jadi wali, merubah pohon jadi emas kan gitu. Nah itu kan wali murid barangkali ya, wali murid. Nah di sini kita juga demikian, tanpa disadari kan gitu ya. Dalam ad-dajjal itu demikian pemahaman itu sudah sampai ada di WA itu anak lahir dengan mata satu, wah ini dajjal gitu. Itu ketemu pirang perkara dajjal itu. Enggak Bapak dan Ibu, tidak demikian. Nah, itu namanya Israiliyat, pemahaman hadis yang dicampur dengan dogma pemahaman ahli kitab Yahudi dan Nasrani dulu kan gitu. Maka dari itu materi Israiliyat yang ada dalam Al-Quran, dalam penafsiran Al-Quran dan syarhul hadis, penjelasan hadis, itu pertama kisah dongeng kuno, berita, cerita-cerita dan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari agama Yahudi dan agama Nasrani yang terdapat pada kitab-kitab yang kemudian diserap oleh umat Islam sehingga menjadi tafsir yang kadang-kadang penafsirannya ala Israiliyat, kadang-kadang penjelasan hadisnya juga ala Israiliyat. Nah itulah yang dikatakan oleh Muhammad Husain Az-Zahabi, mengatakan kepada kita demikian, Syekh Ahmad Khalil juga demikian, Asy-Syarbazi juga demikian, begitu pula Muhammad Khalifah mengatakan kepada kita demikian. Maka dari itu ketika kita membaca tafsir kok kemudian tidak logis, maka kita baca tafsir yang lain dibandingkan. Begitu pula mendapatkan penjelasan hadis tidak logis, harus dibandingkan dengan hadis yang lain. Jangan mendapat hadis ditelan, wah hadis ditelan begitu, jadikan sebuah keyakinan, oh belum, harus dibandingkan dulu, apalagi itu bermuara hukum, harus dibandingkan. Sehingga kita betul-betul persis tahu ini betul hadis yang luar biasa apa tidak, karena hadis itu banyak sekali yang dibuat bukan dari Rasulullah, banyak sekali. Sehingga ini doakan saja Bapak dan Ibu, Profesor Dr. Syamsul Anwar, saya pernah bertanya lagi itu ya, ketika saya dulu kuliah itu beliau menyampaikan bahwa UMY UAD kerjasama dengan perguruan tinggi di Malaysia akan membuat aplikasi penelusuran hadis. Jadi kalau dengan ini hadis sahih apa tidak sahih, tinggal ketik saja, wah ini langsung bunyi ini tidak sahih karena sanadnya ini tidak sahih karena matan hadis ini tidak sahih karena rawinya ini dan sebagainya. Jadi langsung bisa jelas. Ini katanya hadiah di Muktamar Muhammadiyah tahun 2022, mudah-mudahan aplikasi itu bisa kita terima kan gitu, sehingga kita bisa memahami kalau ada seliwer-seliwer di HP itu dicek saja, oh ini hadis ini sahih apa tidak gitu ya. Jadi bisa kita pastikan kesahihan hadis tersebut. Itu yang selanjutnya. Bagaimana Israiliyat pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina." Akhrajahul Bukhari. Bagusnya Rasulullah itu Bapak dan Ibu, tidak ekstrim Rasulullah itu. Jadi Rasulullah mengatakan kepada kita, meskipun berada di Madinah yang sekitarnya itu banyak ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, Rasulullah mengatakan janganlah kalian mempercayai ahli kitab dan jangan pula mendustakannya,
tidak boleh mempercayai, tapi jangan membuat orang itu sakit gitu, nggak boleh. Begitu pula kalau kita berhidup bermasyarakat begitu, kalau ketemu agama lain, janganlah kita percayai, tapi jangan sampai mendustakan mereka. Itu nggak boleh Bapak dan Ibu. Karena itu misi kemanusiaan. Jadi misi kemanusiaan itu tidak boleh kita mendustakan. Sehingga ada istilah lakum dinukum waliyadin. Tapi Mas Ariel ini sudah bukan terkait itu Mas Ariel ya. Ikhlas insya Allah menjadi Islam itu ya. Gitu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, dan katakanlah waqulu, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami. Jadi Bapak dan Ibu, patokannya kita tidak boleh mempercayai, tapi kita tidak boleh mendustakannya, tapi katakan saya beriman kepada Allah dan kitab yang kita percayai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita disuruh merujuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Begitu pula dalam hadis Al-Bukhari juga yang artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kira-kira pernah dengar buatan ayat terjemahannya ini? Balighu anni walau ayat. Itu Rasulullah mengatakan demikian. Dan sampaikanlah dari Bani Israel, dan itu tidak suatu dosa. Jadi boleh Bapak dan Ibu, kita itu menyampaikan cerita dari Bani Israel, menyampaikan cerita dari Kristiani, itu boleh dan tidak dosa. Tetapi tidak boleh kemudian mencampur adukkan dengan ajaran agama Islam. Maka Rasulullah sampai mengancam, barang siapa mendustakan aku dengan sengaja, sebaiknya ia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, itu Bapak dan Ibu, demikian. Jadi ya tetap kita harmonis dengan agama lain, tetap harmonis. Jangan kemudian misi kemanusiaannya hilang, menjadi beringas, menjadi sombong. Tidak boleh Bapak dan Ibu. Ya tetap harmonis, tapi kita tetap menguatkan ajaran agama Islam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah melihat Umar bin Khattab memegang suatu lembaran Taurat di tangannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, apakah engkau ragu terhadap ajaran agama Islam ya Umar? Kemudian, demi Allah yang berkuasa di atas diriku, aku benar-benar telah datang membawa ajaran itu kepadamu dan keadaan putih bersih. Janganlah engkau bertanya kepada mereka tentang sesuatu lalu mereka menceritakannya kepadamu sekalian dengan sebenar-benarnya, tetapi kamu sekalian mendustakannya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai sebuah perbandingan ya boleh-boleh saja. Maka dari itu di beberapa prodi dan fakultas di perguruan tinggi yang berbasis agama Islam itu ada yang namanya Usuluddin, fakultas Usuluddin, dan di dalamnya ada perbandingan agama. Gitu. Dan disitulah terjadi perbandingan-perbandingan. Atau mereka membawa berita bohong tetapi kamu sekalian membenarkannya. Jadi yang nggak boleh itu kan kita mempercayai dan mendustakannya. Kemudian yang nggak boleh lagi membawa berita bohong tetapi kita membenarkannya. Nah, seperti tadi Dajjal gitu ya. Itu aliran Israelia, kemudian kita membenarkan, oh iya nanti ada manusia yang mata satu kan itu ya. Itu tidak boleh menurut Rasulullah. Demi zat yang berada diriku dari dalam kekuasaannya, seandainya Nabi Musa masih hidup, tidaklah ia memberi kebebasan melainkan menyuruh mengikuti jejakku. Sampai Rasulullah itu berjanji gitu ya. Seandainya Nabi Musa itu masih hidup, hakikatnya Nabi Musa mesti menyuruh untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran Islam itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
hanya di Nabi Muhammad, kemudian syariatnya itu disempurnakan. Itulah ajaran agama Islam yang kita pahami dalam hadis riwayat Ahmad. Matan Bapak dan Ibu ya. Jadi yang bertanya kemarin apa itu Israiliyat, itu Bapak dan Ibu. Contoh kisah seseorang yang melewati sebuah negeri di dalam Al-Quran. Kenapa sih Bapak dan Ibu Israiliyat itu mesti harus dikaji? Karena ada orang Yahudi, orang Nasrani, dan dia ahli kitab, kemudian masuk Islam, gitu ya. Kemudian masuk Islam dan dia menekuni Islam, tapi kemudian di dalam ajaran agama, dalam Alkitab itu, dalam Al-Quran dan hadis itu, ada beberapa materi yang perlu diceritakan tentang dongeng dulu, sejarah dulu, bagaimana sih Nabi Musa dulu, bagaimana sih Nabi Isa dulu. Nah ini kalau kemudian keliru, bisa-bisa nanti dongengnya mereka yang masuk dalam tafsir Al-Quran, gitu ya. Dongengnya mereka yang masuk dalam syarhul hadis, penjelasan hadis. Nah, maka dari itu mesti harus jeli. Ternyata tidak segampang yang kita bayangkan di dalam kita memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis. Contoh mamanya surah Al-Baqarah ayat 259. Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu minhu 100 amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 amin fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa naj'alaka ayatan linnasi wanzur ila al'idhami kaifa nunshijuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan seseorang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri itu setelah hancur. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, gitu ya. Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkan kembali. Allah bertanya, berapakah lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusun kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, jadi dihidupkan kembali. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, menurut Israiliyat, gitu ya, para ahli kitab dahulu, siapa seseorang yang dimaksud dalam ayat itu, gitu. Itu Bapak dan Ibu. Maka orang-orang ahli kitab mengatakan orang yang dimaksud dalam ayat itu adalah Uzair, kata ahli kitab, dan tempatnya di Baitul Maqdis, begitu ya. Tempat kejadian itu ada di Baitul Maqdis. Tetapi sebagian ahli tafsir yang lainnya tidak menyebut siapa seseorang itu, karena itu sebagai mithalian, gambaran saja, gitu ya. Bisa Uzair,
Kata ahli tafsir lainnya bisa urmia dan lain sebagainya. Begitu pula tempatnya yang disebut dengan Baitul Maqdis tadi. Nah, Bapak dan Ibu, itulah akhirnya kekuatan mereka bisa menjadi masuk dalam penafsiran. Karena Allah tidak menyebutkan di sini siapa orang itu kan gitu, yang melintas melewati sebuah negeri dan dia katakan cuma 1 hari atau setengah hari, tapi hakikatnya dia sudah melampaui 100 tahunan gitu. Itulah yang namanya kisah Israiliyat. Ada beberapa kisah, maka dari itu minggu depan, Rabu depan masih tetap Israiliyat gitu ya. Nah, biar kita lebih paham gitu. Contoh lagi Israiliyat adalah seperti gambaran tentang Allah mengutus malaikat Harut dan siapa Bapak dan Ibu? Marut kan gitu ya. Harut dan Marut ke sebuah kaum yang mana kaum itu pintar sekali bermain sihir. Akhirnya diutuslah malaikat itu untuk mengajarkan sihir. Karena sihir itu bisa dikalahkan dengan sihir pula. Kan gitu pada zaman dulu. Nah, kemudian ahlul kitab mengatakan bahwa malaikat itu kemudian melanggar aturan Allah, dia berbuat sihir sendiri kan gitu dan sebagainya, padahal hanya mengajarkan, tidak melaksanakan sihir, hanya mengajarkan. Nah, jadi akhirnya dikatakan dalam cerita itu bahwa malaikat Harut dan Marut adalah malaikat yang membangkang perintah Allah. Itu terjadi Bapak dan Ibu, pemahaman seperti itu. Padahal namanya malaikat itu tidak pernah namanya membangkang. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak mengerjakan kalau tidak diperintahkan. Gitu. Dan dia mengerjakan kalau diperintahkan, itu namanya malaikat Allah. Tetapi dogma, pemahaman, bahkan tafsir, ada sebagian tafsir itu ini malaikat yang betul-betul terjadi melanggar aturan Allah kan gitu. Ternyata kalau kita kaji tafsir yang sebenarnya tidak, dia hanya mengajarkan ilmu sihir, tapi orang yang menerima itu kemudian melaksanakan ilmu itu dan berbuat untuk menjatuhkan orang lain kan gitu. Jadi ada orang lain yang melaksanakannya, bukan Harut dan Marut kan gitu. Inilah Bapak dan Ibu yang harus dipahami dalam kajian Israiliyat. Mari kita kaji Uzair. Memang disebutkan di dalam Al-Quran kata Uzair. Tadi disebutkan oleh kajian Israiliyat bahwa orang yang melintas 100 tahun itu yang dihidupkan kembali itu adalah namanya Uzair gitu ya. Kemudian kita kaji dalam surah At-Taubah ayat 30 tentang Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Isa itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi kalau itu Uzair, terus padahal Uzair itu adalah anak Allah, kan akhirnya membenarkan bahwa kan gitu ya, Yahudi itu punya Tuhan Allah ayah, Tuhan anak dan sebagainya gitu Bapak dan Ibu. Maka dari itu kita jangan langsung percaya oh itu Uzair, oh tidak bisa gitu ya, karena Uzair itu dikatakan di sini Yahud wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dan sebagainya. Inilah barangkali perlunya kita jeli dan memperhatikan sekali tentang dongeng-dongeng, cerita-cerita, pengetahuan-pengetahuan, karena tanpa disadari
apalagi tentang surga dan neraka itu, waduh, cerita itu sangat intervensi Yahudi dan Nasrani kuat sekali di dalam memahami surga dan neraka. Nanti ada kalau kita berbuat kebajikan kita diibaratkan bisa terbang gitu ya. Itu kan alur berpikir yang kadang-kadang sulit untuk diterima, padahal Rasulullah mengatakan, begitu pula ayat Al-Quran, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala qalbin basa. Ibarat mata itu bagaimana sih menggambarkan surga? Tidak bisa, tidak menembus gitu ya. Wala mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, ibarat telinga sulit sekali mendengar. Wala ala qalbin bashar, begitu pula hati manusia tidak bisa merasakannya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita memahami surga dan neraka, jangan terlalu jauh menggambarkan. Kalau terlalu jauh menggambarkan, jangan-jangan kita termasuk Israiliyat gitu ya. Termasuk Israiliyat kan gitu. Nah, nanti bisa terbang macam-macam dan sebagainya. Itu jangan-jangan kita termasuk Israiliyat kan gitu. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu. Isanya jam berapa ya? Jam 7? 7.15? Oh iya, ada kesempatan bertanya ya. Silakan saja, ini masih satu ayat, saya mengambil ayat-ayat Israiliyat gitu ya. Nanti ada beberapa ayat kita pertemukan di hari Rabu yang akan datang. Ada yang bertanya? Kami persilahkan. Oh, kok nggak ada yang bertanya? Karena nggak kajian fikih barangkali ya. Iya, kajiannya Israiliyat, jadi tidak ada yang bertanya. Nggih? Siapa? Ustaz Heri, monggo Ustaz Heri. Nggak kelihatan Ustaz Heri, monggo. Antum selalu membaca Israiliyat ini ayatnya gitu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran itu Ustaz, terutama di Al-Baqarah itu banyak sekali ayat yang highlightnya itu Bani Israel. Iya. Bahkan disebutkan di ayat ke-47 itu Bani Israel itu merupakan kaum yang Allah lebihkan secara nikmat pada masanya. Itu apa yang pesan yang mungkin bisa kita ambil semua untuk yang saat ini yang kita merupakan pengikut dari Rasulullah, supaya bisa dipetik Ustadz, mungkin dijelaskan kenapa kok Bani Israel banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Baiklah, ayat-ayat Al-Quran itu banyak menceritakan tentang Bani Israel. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena para nabi-nabi itu lahir di sana, berawal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkeluarga dengan siapa istri yang pertama? Sarah, gitu ya. Dan itu ada di sekitar yang sekarang sudah dipecah jadi ada Palestina, ada negara Israel. Itu kalau dulu sebelumnya jadi satu, gitu. Disitulah Nabi Ibrahim berada, gitu ya. Kemudian akhirnya belum dikaruniai anak Nabi Ibrahim itu. Kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikahi pembantunya, yang namanya siapa, Bapak dan Ibu? Hajar, namanya Hajar. Tetapi boleh dinikahinya, kata istri yang pertamanya, tetapi harus pindah dari daerah sekitar Palestina, Israel dan sebagainya gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim pindah dan kemudian bertempat di Masjidil Haram itu, di Mekah itu. Jadi yang meletakkan Ka'bah pertama kali ya Nabi Ibrahim gitu. Maka ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, itu namanya Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, lahirlah dari Hajar itu yaitu Nabi Ismail, gitu. Kemudian Nabi Ibrahim
kembali ke Hajar lagi. Kata orang ini kan tradisi masyarakat Jawa gitu ya, biasanya kalau belum dikaruniai anak seperti itu biasanya dipancing untuk dekat dengan anak begitu ya, akhirnya lahir, istrinya itu melahirkan anak yang namanya Nabi Ishak. Tapi bertempat yang berbeda, jadi Ismail dan Ishak dengan kurun waktu yang lama. Nah, dari Ishak inilah lahir terus para nabi-nabi. Nabi Yakub, tapi nama samarannya Israel tadi. Kemudian Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf gitu ya. Cerita Nabi Yusuf kan bersama Nabi Yakub kan, itu dengan keluarga, dengan kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu kan dengan Nabi Yakub kan gitu. Kemudian Nabi Yusuf ada lagi nabi begitu sampai nabi yang ke-12, keturunan ke-12 Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu masih lagi nabi-nabi termasuk Sulaiman, sampai kemudian dalam Al-Qur'an muncul yang namanya Ali Imran. Bapak dan Ibu, jangan membaca Ala Imran loh ya. Kalau membaca Ali Imran ini berarti nggak pernah dengar ceritanya Ali Imran itu. Surah apa? Surah Al-Imran. Wah, ini gayanya fasih tapi keliru. Surah apa ini? Al-Imran gitu. Itu fasih tapi keliru kan gitu. Yang benar bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Ali itu artinya keluarga, Imran itu nama seseorang. Nah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran, keluarga Imran itu adalah Imran, istrinya, anaknya yang namanya Maryam. Kemudian adiknya Imran namanya Zakaria, Nabi, gitu ya. Kemudian Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Kemudian Maryam punya anak yang namanya Nabi Isa. Jadi keluarga Imran itu keturunan Nabi semua, tapi ke atas ya keturunan Nabi, dan itu ada di Israel itu, di negara Israel sekitar termasuk Palestina dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian dalam Al-Quran banyak bercerita? Karena semua itu para nabi-nabi itu keluarga Israel. Nah, nama samaran dari Nabiullah Yakub. Kira-kira demikian Ustaz. Jadi tapi hati-hati ketika kita membaca sejarah, cerita, kisah tentang nabi-nabi itu harus melekat betul dengan Al-Quran, begitu ya. Karena tanpa disadari para ahli kitab yang masuk Islam itu kadang-kadang dia bercerita tentang cerita-cerita dulu dalam kitabnya yang kadang-kadang itu jauh dengan kebenaran Al-Quran. Maka itulah namanya Israiliyat kan gitu. Ketika itu dogma-dogma itu, cerita-cerita itu kok jauh dari Islam, maka ini harus dikaji. Ini mesti ilmu Israiliyat kan gitu. Ilmu Israiliyat. Demikian Ustaz, barangkali cara kita memahami kenapa dalam Al-Quran banyak bercerita tentang para nabi-nabi. Bapak dan Ibu, mal farqu bainal qissah wat tarikh gitu ya. Apa perbedaan antara kisah dan tarikh? Sejarah. Ada yang bisa membedakan kisah dan sejarah? Kalau kisah itu belum tertulis, kalau sejarah itu sudah ditulis. Nah, para ahli kitab mampu menulis kira-kira Nabi Musa lahir sebelum Masehi berapa tahun. Itu mampu loh Bapak dan Ibu. Entah benar entah tidak itu kita nggak tahu. Tapi sudah bisa diprediksi Nabi Musa, Nabi Adam sebelum Masehi itu berapa tahun ke atasnya. Berapa usia Nabi Ibrahim, berapa usia Nabi Zakaria dan sebagainya, itu sudah bisa diprediksi. Tapi wallahu alam kebenarannya hanya Allah yang tahu kan gitu, karena dia bisa membuat sejarah. Nah, itu diantaranya perbedaan antara kisah dan sejarah. Ada lagi yang bertanya? Kami persilakan G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 30, apakah ada ayat surat lain yang membicarakan tentang usia? Tolong disebutkan. Iya,
Apakah ada ayat lain yang membicarakan tentang Uzair kan gitu ya? Yang menyebut kata Uzair hanya pada ayat ini. Tetapi kalau yang menyebut dengan tidak langsung Uzair itu ada beberapa ayat, kalau nggak salah 4 ayat gitu ya, yang bercerita tentang penjelasan itu. Nah, selain tapi dia nggak disebutkan siapa. Nah, inilah terjadi perbedaan pendapat beberapa ahli tafsir. Ada yang mengatakan itu adalah Uzair dan ada yang mengatakan tidak Uzair. Nah, jadi demikianlah barangkali memaknai. Sebetulnya sama hakikatnya, gitu ya. Pemahaman Yahudi dan Nasrani bahwa Uzair itu adalah Ibnullah, sedangkan Al-Masih Isa Ibnullah. Dalam ajaran Islam tidak, Uzair gitu ya, itu bukan Uzair tapi Nabi Musa kan gitu, bukan Ibnullah tapi dia Nabi kan gitu. Al-Masih itu Nabi Isa dan bukan Ibnullah, bukan anak Allah tapi itu adalah Nabi kan gitu. Jadi di situ Bapak dan Ibu perbedaannya. Tapi kalau kita meyakini, wah itu berarti kan sama dengan pemahaman Yahudi dan Nasrani. Nah, disinilah ketika kita meyakini tafsir-tafsir yang tidak akan dikembalikan kepada Al-Quran, maka itu disebut dengan Israiliyat, ya, Israiliyat. Maka Israiliyat juga bisa menjadi lokal Indonesia, gitu ya. Kalau jenengan kok memahami cerita-cerita sejarah Islam di Indonesia kok melenceng, ya berarti kan Israiliyat di Indonesia gitu. Ilmu Israiliyat di Indonesia gitu ya. Nah, itu dia kira-kira demikian Bapak dan Ibu. Maka dari itu perlu penulisan sejarah yang sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari agar tidak ditulis oleh orang lain apalagi agama lain. Karena penulisan agama lain itu otomatis punya kepentingan. Saya pernah membaca ketemu dosen dari Amerika Bapak dan Ibu. Dia Kristen sama dengan Mas Arya, Kristen Katolik begitu. Tetapi dia mampu memahami sejarah Islam di Asia Tenggara. Dan di Amerika sana ada Islamic Center. Jadi pusat ajaran agama Islam. Tapi dosen-dosennya bukan orang Islam. Termasuk ini tokoh ini gitu. Oh, dia hafal sekali kapan masuknya Islam ke Indonesia, ke Malaysia, hafal Bapak dan Ibu. Nggak bisa membayangkan kalau mereka kemudian dipleset nih sedikit saja sejarah itu, kemudian masuk dalam umat Islam, selesai Bapak dan Ibu. Sejarah Kristen, sejarah mana masuk dalam otak manusia, otak umat Islam. Maka dari itu sebetulnya anak-anak jenengan, putra-putra jenengan, cucu jenengan juga penting loh dimasukkan ke dalam sejarah. Karena banyak sejarah-sejarah kita yang diplesetkan oleh negara-negara, oleh umat yang lain kan gitu ya. Termasuk kenapa Irak itu dihancurkan, karena Irak di situ ada sejarah besar. Jadi bukan tilang minyak, bukan Saddam Hussein juga tidak. Gitu ya. Tapi ada sejarah Islam besar di Irak, yaitu pada zaman Daulah Bani Abbasiyah, tempatnya di Baghdad. Daulah Bani Abbasiyah itu kejayaan Islam seluruh dunia, sampai bisa ke Spanyol dan sebagainya, itu sampai membedah Inggris, membedah Amerika, itu sejarah Islam itu luar biasa Daulah Bani Abbasiyah. Maka dari itu mereka hancurkan saja. Dulu di sana ada pulau 1001 malam, sekarang tidak ada, udah Bapak, hancur semua. Jadi kalau sudah hancur kan anak cucu kita sudah tidak melihat lagi kejayaan Islam di masa-masa lalu. Maka dari itu ayo umat Islam tantangannya berat, internal yo, eksternal juga iya, sehingga kita perlu menggerakkan melalui masjid kita. Semoga masjid kita bisa berjaya mengembangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi yang tanya? Cukup Bapak dan Ibu nggih? Nggih, monggo Pak Sudi. Nah, ini Pak Sudi, Mas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja Ustaz, karena waktunya menjelang isya. Dengan keberadaan Islam Nusantara yang sedang ngetren saat ini, ini apa termasuk Israiliyah? Sekian, terima kasih. Iya, tantangan kita luar biasa toh, ada Islam Nusantara, ada Islam ini dan sebagainya. Maka dari itu Muhammadiyah sudah melintas Bapak dan Ibu. Kalau hanya berotak-atik di sekitar itu saja sudah tidak ada selesai-selesainya, melintas. Dirikanlah Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Bayangkan loh, ketika agama Islam dibawa oleh Muhammadiyah, diakui di negara dan di situ ada perguruan tingginya Muhammadiyah di sana, berarti kan agama Islamnya itu diterima secara internasional, gitu ya. Kemudian mendirikan sekolah perguruan tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA di Australia. Itu Bapak dan Ibu. Karena kalau sudah nempel pada kebijakan pemerintah, kita kalau berdebat panjang tidak selesai-selesai, ya sudahlah, lahum a'maluhum walana a'maluna. Pekerjaanmu ya sekono kerjaanno, pekerjaan kita ya pekerjaan kita. Nggak mungkin akan terjadi perdebatan kusir Bapak dan Ibu mengenai Islam Nusantara, nggak mungkin kan gitu. Ya sudahlah, mereka kita, karena Islam tidak mungkin akan dinusantarakan gitu ya, dan sebagainya. Itu pemahaman. Maka dari itu luar biasa, di akademisi juga begitu. Sampai sekarang ada S3 Nusantara gitu ya, Islam Nusantara. Kalau luar biasa toh. Nah, karena dananya ada gitu. Kira-kira demikian. Bapak dan Ibu, Pak Suli minta maaf saya tidak menjawab secara gamblang karena itu terkait politik kan gitu. Nah, nanti keseliu dikit kita keliruan gitu ya. Nah, jadi anggaplah ya lahum a'maluhum walana a'maluna. Barangkali itu Bapak dan Ibu, kita ketemu Israiliyat yang kedua di Rabu yang akan datang. Nasyukurukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.